Saya dan saudara Tuhan ciptakan untuk mengalami kerajaan sorga. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu saudara, manusia itu sepertinya berubah tujuan, berlomba-lomba untuk masuk sorga itu. Kita tetap menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, amin. Sejauh timur dari barat saudara, Tuhan membuang dosa pelanggaran kita. Bahkan firman Tuhan katakan Dia tidak mengingat sedikit pun kesalahan kita. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kita, amin. Saudara, pada saat pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema, yaitu pengharapan orang-orang percaya di dalam Yesus dan kerajaannya, amin. Kalau pujian kita tadi katakan saudara, Tuhan ada bersama dengan kita, Dia besar, dan Dia bersuka cita karena kita, amin. Saudara, saat Tuhan ada bersama dengan kita, maka satu hal yang saudara tidak boleh lupa adalah bahwa kerajaannya juga ada di antara kita, amin. Saat raja itu ada, kerajaannya juga ada bersama-sama dengan dia. Makanya saat pagi hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana pengharapan orang-orang percaya di dalam Yesus dan kerajaannya, amin. Saudara, di masa-masa sulit ini, bahkan saudara lihat di akhir-akhir ini, banyak orang saudara yang mulai hidup dalam ketakutan. Saudara, mereka takut akan zaman ini, takut dengan keadaannya. Tapi saya berdoa dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, saudara jangan takut. Tapi saya berdoa supaya setiap kita hidup dalam pengharapan yang pasti, amin. Kalau orang lain semakin takut, Anda harus semakin yakin kepada Yesus, amin. Kalau orang lain mencoba untuk bersembunyi di dalam dunia ini, saya mau katakan saudara, selama engkau ada di atas bumi ini, tidak ada tempat yang bisa engkau pakai untuk bersembunyi, saudara. Tapi saudara boleh datang kepada Yesus. Saudara boleh bersembunyi di balik kayu itu. Supaya apa? Supaya saudara aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara, harapan itu sering sekali dipahami orang akan hal-hal yang baik yang akan terjadi di masa depan. Tapi harapan itu bagi saya dan saudara tidak boleh dipisahkan daripada iman kita kepada Kristus. Amin. Saudara tidak boleh katakan aku berharap kepada Tuhan, tapi saudara tidak punya iman kepada Tuhan. Tidak mungkin saudara. Iman dan pengharapan tidak boleh dipisahkan. Melihat keadaan zaman yang begitu menakutkan saudara, bagaimana engkau berharap kepada Tuhan, sementara engkau tidak punya iman kepada Tuhan. Dalam kehidupan saudara masa-masa sulit ini, orang bertanya dalam hatinya, mengapa saya harus hidup dalam dunia ini? Kenapa dalam hidup saya selalu menderita? Atau mungkin ada orang bertanya saudara, apa yang menjadi bagianku ketika aku memilih untuk mengikut Yesus? Karena apa? Dia merasa orang lain lebih baik hidupnya daripada dia. Dia berkata dia punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, tapi dia melihat hidupnya begitu saja saudara, gak ada perubahan. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul lagi adalah, apakah aku harus selalu dikucilkan sebagai pengikut Yesus? Ya kan? Apakah saudara sebagai Kristen engkau harus selalu ditolak? Dalam keluarga, dalam pergaulan engkau ditolak. Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini sering sekali membuat imanmu untuk berharap kepada Tuhan menjadi kabur. Engkau berkata engkau berharap kepada Tuhan, tapi dalam pengharapanmu saudara tidak ada iman kepada Tuhan. Tapi saya percaya hari ini lewat setiap firman yang akan kita dengarkan hari ini, saudara kembali berharap kepada Tuhan. Amin. Jangan sembunyi dengan zaman saudara. Karena kemana saudara harus sembunyi saudara? Selama engkau ada di dalam dunia ini, masalah ada di mana-mana, penderitaan ada di mana-mana, penolakan ada di mana-mana. Kemana saudara mau lari menghindari zaman ini? Gak ada saudara. Tapi saat engkau datang kepada Yesus, saat engkau datang mencari Yesus, mencari salib itu, saat itulah hidup kita akan aman dalam dekapan Tuhan. Amin. Saudara, pada awal penciptaan, saudara perhatikan dalam Kejadian pasal yang pertama,
Saya mau ingatkan kepada setiap kita orang-orang percaya bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, kepada saya dan saudara. Saudara perhatikan dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Saudara perhatikan ayat 26 sampai 28 itu, bahkan di ayat yang ke-28 Tuhan memberkati manusia itu. Saudara, ini kasih Tuhan yang pertama ketika Dia menciptakan saya dan saudara, menciptakan manusia yang pertama. Tuhan menciptakan manusia itu penuh dengan perencanaan. Dia ciptakan Adam dan Hawa segambar dengan Tuhan. Dan saudara perhatikan, Tuhan memberkati manusia itu dan memberikan kuasa untuk berkuasa atas segala ciptaannya. Saudara, begitu luar biasanya diciptakan manusia itu, amin. Engkau bukan manusia biasa, engkau bukan ciptaan yang biasa-biasa saja, tetapi engkau adalah ciptaan yang spesial di hadapan Tuhan. Dan saudara perhatikan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman di Eden untuk mengolah dan memelihara taman itu. Saudara lihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia ciptakan saya dan saudara penuh dengan perencanaan. Dia berikan saudara berkat. Dia berikan saudara kuasa atas segala ciptaannya. Dan di ayat yang ke-15 pasal yang kedua, firman Tuhan katakan, Dia mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam taman di Eden itu untuk memelihara taman itu. Saudara, yang mau firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara adalah bahwa sejak awal penciptaan, sejak awal Tuhan menciptakan manusia, sebenarnya manusia itu sungguh mengalami kasih Tuhan. Amin. Mengalami kasih Tuhan, saudara. Manusia hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dan manusia hidup menikmati suasana sorga, saudara. Saya percaya bahwa sorga itu, kalau orang berpikir sorga itu adalah sebuah tempat yang indah, yang terbuat dari emas, yang besar sekali, yang di dalamnya ada malaikat-malaikat, beribu-ribu malaikat. Tapi saya percaya saudara, ketika Adam dan Hawa mengalami pemeliharaan Tuhan, saat itulah mereka mengalami kerajaan sorga. Amin. Saat itulah mereka mengalami suasana sorga, saudara. Mereka tidak perlu pergi ke sorga untuk menikmati sorga itu. Tetapi ketika mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, saat itulah suasana sorga itu mereka alami. Amin. Di masa-masa sulit ini, bagaimana orang-orang Kristen bisa mengalami suasana sorga, saudara? Ini akan kita bahas hari ini. Kenapa orang-orang lebih banyak mengeluh daripada bersyukur kepada Tuhan? Kenapa kita lebih memilih menggerutu kepada Tuhan daripada bersyukur kepada Tuhan? Sementara kita merasa bahwa kerajaan itu enggak kita alami. Padahal kita berkata Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, bagaimana kau bisa mengalami Tuhan sementara kau tidak merasakan kerajaannya? Saudara, Yesus hadir tidak meninggalkan kerajaannya, saudara. Dia bawa bersama dengan kerajaannya. Dia bawa dengan hadiratnya, saudara. Makanya saat engkau berkata Tuhan ada bersama dengan engkau, seharusnya engkau juga mengalami suasana kerajaan sorga itu. Amin. Inilah pengharapan kita sebagai orang percaya. Saudara, jangan katakan engkau hidup bersama dengan Tuhan kalau engkau tidak bisa mengalami apa yang Tuhan mau. Saudara, kerajaan sorga itu, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-14 ayat ke-17, firman Tuhan katakan seperti ini, kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan soal minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Amin. Inilah kerajaan sorga itu, saudara. Hari ini coba saudara jangan berpikir dulu bagaimana kerajaan yang akan datang itu dalam gambaran bangunan yang sangat
megah saudara, yang sangat indah. Tapi hari ini perhatikan kebenaran firman Tuhan. Kerajaan sorga bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi kebenaran. Amin. Kerajaan sorga berbicara kebenaran. Kerajaan sorga berbicara tentang damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Makanya saudara, mustahil orang berkata dia hidup di dalam Tuhan kalau hidupnya tidak bisa bersuka cita. Mustahil saudara. Saudara perhatikan kiri kanannya, bisa senyum gak? Kalau masih bisa senyum berarti bisa mengalami kerajaan surga. Amin. Kalau satu hari gak bisa senyum, saudara pertanyakan kerajaan apa yang ada dalam hidupnya. Haleluya. Ini yang Adam dan Hawa alami saudara. Mereka tidak perlu naik ke sorga untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Mereka tidak pergi ke sorga itu. Tetapi firman Tuhan katakan di taman itu Adam berjalan-jalan dengan Tuhan. Adam bercerita, mungkin mereka dalam perjalanan bertanya, saling bercerita saudara. Artinya mengalami sukacita. Gak ada gerutu di dalam Adam dan Hawa saudara. Mengalami kerajaan itu. Nah saudara, pada awal penciptaan, sejak penciptaan saudara, Tuhan tidak menciptakan manusia untuk masuk surga. Saudara mungkin bingung, kayak mana ini? Yang saya katakan saudara, di awal penciptaan Tuhan tidak ciptakan Adam dan Hawa untuk masuk surga. Tapi apa yang Tuhan mau lakukan? Tuhan ciptakan Adam dan Hawa itu untuk menikmati dan merasakan kerajaan sorga. Amin. Mengalami kerajaan sorga. Saya dan saudara Tuhan ciptakan untuk mengalami kerajaan sorga. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu saudara, manusia itu sepertinya berubah tujuan, berlomba-lomba untuk masuk surga itu. Saudara, tanpa dosa manusia sudah mengalami kerajaan surga. Tanpa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami suasana surga di dalam taman itu. Mereka bergembira di dalam taman itu. Tidak ada penderitaan di dalam taman itu saudara. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat engkau hidup dalam pemeliharaan Tuhan, saat engkau bisa bersuka cita dalam hidupmu, saat engkau bisa merasakan keadilan dalam hidupmu, saat itulah engkau sedang menikmati suasana surga. Amin. Amin. Saat itulah kita bisa menikmati surga saudara.